Cerita diawali dengan telah tibanya Lindong bersama klan Lin. Di waktu yang sama beberapa klan juga telah sampai di ibu kota kerajaan. Mereka yang datang adalah bagian dari dinasti Agung Yan yang memiliki kekuatan teratas. Mereka berkumpul untuk berpartisipasi mengikuti seleksi. Sesampainya di ibu kota, Lindong melihat tamu yang hadir seperti tidak asing, ternyata orang-orang lama. Lin Fan mendengar bahwa Lindong punya masalah dengan Wang Jan dari klan Wang. Mengetahui hal tersebut, Lin Fan berpesan kepada Lindong untuk berhati-hati dengan kakaknya Wang Jan yang bernama Wang Zong. Sebab Wang Zong sangat jenius dalam ilmu bela diri di klan Wang. Bahkan Wang Zong sangat protektif terhadap keluarganya. Maka dari itu Lin Fan khawatir atas masalah Lindong terhadap Wang Jan akan membuat Wang Zong mencari masalah terhadap Lindong. Dari kejauhan ketua klan Wang yang sedang berjalan melewati kedua orang tersebut, klan Wang sama sekali tidak menghiraukan salam dari kedua orang tersebut. Terlihat klan Wang sangat angkuh dan sombong. Lin Fan yang melihat kejadian tersebut mengatakan bahwa kedua orang tersebut ialah Du Yun dari sekte Tian dan Man Shan dari sekte Raja Barbar. Sebelumnya mereka juga memandang remeh klan Ling. Keduanya berasal dari sekte yang terbilang sekte baru, makanya mereka tidak dipandang oleh klan Wang. Walaupun begitu, Lin Fan berpesan tetap waspada dan tidak memandang remeh. Jelas mereka bukan orang biasa. Di sela-sela perjalanan seseorang menyadari kehadiran Lindong. Orang-orang mengetahui bahwa Lindong telah mengalahkan Lin Lang Tian. Mendengar hal tersebut, Lin Lang Tian sangat kesal. Singkat cerita, prajurit kerajaan menyampaikan perintah dari kaisar bahwa para tamu dari sekte-sekte besar yang akan mengikuti seleksi bibit diundang masuk istana. Di dalam aula istana, Wang Li mengetahui bahwa dalam seleksi bibit, klan Lin mengandalkan perwakilan klan dari orang cabang keluarga, bukan dari klan utama. Hal tersebut membuat Wang Li beranggapan bahwa klan utama Lin telah kehabisan talentanya. Namun Lin Fan menanggapi dengan santai bahwa baik klan utama maupun cabang keluarga, selama memiliki kemampuan mumpuni, semua akan menjadi kekuatan klan Lin. Mendengar pernyataan tersebut, Wang Li menertawakan seakan-akan hal lelucon. Bukan tanpa sebab, dalam seleksi bibit terakhir, klan Lin dikalahkan oleh klan Wang. Dengan sangat percaya diri, Wang Li yakin akan mengulang hasil yang sama. Namun Lin Fan menanggapi bahwa itu masa lalu dan memperingatkan Wang Li agar jangan terlalu percaya diri. Di tempat tersebut, Wang Jan bertemu dengan Lindong dan Wang Jan memberitahu kakaknya. Di sela-sela itu juga, Lin Lang Tian terlihat sangat akrab dengan Wang Zong. Kemudian Lin Lang memberitahu terhadap Wang Zong bahwa Lindong berasal dari cabang keluarga dan beruntung bisa naik statusnya. Mendengar hal tersebut, Wang Zong sangat muak. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sama dengan menghina klan utama. Akan tetapi Lindong tidak boleh dengan hal tersebut. Dengan tidak ada respon dari Lindong membuat Wang Zhan marah karena tidak mendengar perkataan kakaknya. Dengan sangat dingin, Lindong mengatakan jika ingin membuat masalah ia tidak keberatan. Kemudian Wang Zong sangat ingin meladeni tantangan Lindong. Di saat situasi yang sedang panas, tiba-tiba kaisar datang di hadapan para peserta. Lindong merasakan aura kaisar bahwa kaisar telah mencapai nirvana tingkat 1, bahkan lebih kuat dari ketua Wang Li. Terlihat juga pangeran ketiga bernama Maolin. Kehadiran Maolin mewakili keluarga kerajaan untuk mengikuti seleksi bibit. Kehadiran pangeran membuat para peserta khawatir karena harapannya semakin tipis. Lindong yang telah diberi pesan bahwa kemampuan Maolin melampaui Wang Zong. Kemudian kaisar menyampaikan bahwa kuota untuk perwakilan di pertempuran 100 kerajaan hanya 5 orang, membuat harapan peserta semakin tipis. Bahkan 4 klan besar mungkin tak bisa mengamankan kuota. Oleh karena itu, seleksi bibit akan dilakukan dengan undian. Peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan memperebutkan 1 tempat. Setelah menyampaikan informasi tersebut, kaisar meminta para peserta untuk beristirahat terlebih dahulu. Seleksi akan dilaksanakan esok hari. Lagi-lagi Wang Li mengolok-olok klan Lin dengan mengatakan bahwa klan Lin jangan sampai bertemu dengan klan Wang agar kekalahan 20 tahun yang lalu tidak terulang kembali. Kemudian Lin Fan memberi pesan jangan membiarkan klan Wang menghina klan Lin. Masih di tempat yang sama, kaisar menanyakan kesiapan Maolin untuk seleksi bibit. Maolin sudah siap dan menganalisa kekuatan peserta hanya ada 2 nama yang agak sulit dilawan, yaitu Wu Zong dan Lin Lang Tian. Namun perhatian kaisar tertuju pada Lindong yang sedang terkenal. Bagi Maolin hanyalah seseorang yang tidak terkenal.
Kemudian Kaisar berpesan agar jangan meremehkannya. Bukan tanpa alasan, walaupun hanya orang dari cabang keluarga, menurut Kaisar Lindong bisa menjadi yang teratas, pasti punya kemampuan yang menakjubkan. Keesokan harinya, Kaisar meminta semua peserta untuk menyalurkan sedikit kekuatan Yuan ke bola api yang telah disiapkan Kaisar. Kemudian bola api tersebut mengeluarkan cahaya dan memantul ke pintu ke arena pertarungan. Di setiap pintu tersebut tertera pembagian kelompok yang sudah ditentukan. Tiap peserta masuk di pintu masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Di dalam arena pertarungan, peserta bertanding berpasangan dalam setiap kelompok. Pemenang dari setiap pasangan akan bertarung kembali hingga hanya satu yang tersisa. Kemudian 5 pemenang akan menjadi perwakilan dinasti agung dalam pertempuran 100 kerajaan. Mengetahui Lindong akan bertemu dengan Wang Zhong, Lin Langtian mengatakan bahwa Lindong kurang beruntung dan sangat apes. Kaisar mengumumkan bahwa seleksi bibit dimulai. Para peserta dipersilakan masuk arena. Sebelum bertanding, Lin Fan berpesan kepada Lindong dan Lin Langtian bahwa kehormatan dan masa depan klan Lin bergantung pada mereka berdua. Pertarungan dimulai. Bisa dilihat bahwa kemampuan Pangeran Mo Lin memang kemampuannya sangat jauh melampaui dari peserta lainnya. Di tempat lain, Lindong bertemu dengan Wang Fujin. Pertarungan dengan Lindong sudah lama dinanti olehnya. Tanpa memakan waktu lama, Lindong dapat mengalahkan Wang Fu dengan sangat mudah. Satu demi satu telah tersingkir dari arena. Tiba saatnya pertarungan yang sesungguhnya terjadi antara Lindong dengan Wang Zhou. Keduanya memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Di tempat arena pertarungan antara Lindong dengan Wang Zhong tidak mengira bahwa Lindong telah mengalahkan Wang Fu. Mengetahui hal itu, Wang Zhong menyadari bahwa Lindong mempunyai kemampuan. Wang Zhong mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Lindong. Benar saja, Wang Zhong mengeluarkan kemampuan manifestasi tingkat lanjut. Bagi Lindong, serangan tersebut tidak berarti apa-apa baginya. Ia meminta Wu Zhong untuk mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Kemampuan yang telah dikeluarkan Wu Zhong menurut Lindong sama saja akan mempermalukan reputasi klan Wang. Mengetahui hal tersebut, Wu Zhong tidak heran jika Lindong bisa melawan Lin Langtian. Menyadari Lindong punya kemampuan, Wu Zhong mengeluarkan tombak iblis darah sura. Seketika Lindong diberi informasi bahwa tombak iblis darah sura mengandung kekuatan iblis darah. Siapapun yang bersentuhan dengan kekuatan iblis darah dipastikan akan diserap kekuatannya. Dengan kemampuan tersebut, Wu Zhong telah diakui oleh iblis darah. Benar saja, kemampuan iblis darah membuat Lindong kewalahan. Menyadari hal itu, Wu Zhong minta agar Lindong segera menyerah. Wu Zhong mengatakan bahwa kemampuan Lindong tak bisa menahan korupsi dari tombak iblis darah. Dengan kemampuan seperti itu tidak akan membuat Lindong menyerah begitu saja. Melihat hal tersebut, Wu Zhong mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tak disangka Lindong menguasai kurungan dari klan Lin yang dapat menahan serangan. Wu Zhong tidak menyangka Lindong dapat menguasai kemampuan tersebut. Di saat itu juga giliran Lindong mengeluarkan kemampuannya dengan menggunakan 6 matahari pemindah gunung. Pertarungan keduanya membuat ledakan yang begitu dahsyat, bahkan mengakibatkan kekuatan Yuan di dalam arena sepenuhnya hancur. Wong Li menyadari bahwa Wu Zhong menggunakan kekuatan penuh tombak iblis darah sura. Bahkan Lin Langtian mungkin bukan tandingannya. Seperti prediksi di awal, Lin Langtian berhasil memenangkan pertarungan tersebut, disusul oleh Pangeran Mo Lin. Memang seperti perkiraan di awal, Mo Lin dapat mengalahkan salah satu yang terkuat dinasti Agung Yan. Tidak bisa dipungkiri kemampuan keluarga kerajaan memanglah hebat. Kemudian disusul oleh Du Yun dan Man Shan sesuai dengan perkataan Lin Fan. Walaupun keduanya berasal dari sekte baru, terbukti keduanya telah mengalahkan 4 sekte besar. Tinggal satu tempat terakhir. Wong Li sangat yakin satu tempat terakhir dimenangkan oleh Wu Zhong. Di tempat arena, Lindong mengurung Wu Zhong dengan kekuatan puncak kurungan. Walaupun terlihat sudah kewalahan, Wu Zhong tetap menantang kemampuan Lindong. Seketika Lindong mengeluarkan alam kekuatan gravitasi. Dengan begitu semakin jauh lebih kuat serangan dari sebelumnya.
Puncaknya, Wuzong mengeluarkan seluruh kekuatannya dengan mengeluarkan iblis darah pemusnah dunia. Lindong menyadari bahwa kekuatan tersebut adalah serangan terkuat Wuzong. Lindong tidak tinggal diam, ia mengeluarkan kekuatan kurungan jari surgawi kehancuran besar. Pertarungan keduanya terasa sampai di luar arena yang membuat banyak orang terheran. Wong Li mengira pertarungan dimenangkan oleh Wuzong. Terlihat Lin Fang yang sudah terlihat pesimis, namun apa yang terjadi setelahnya? Pertarungan tersebut bukan siapa yang keluar terlebih dahulu, namun siapa yang tetap bertahan. Terlihat Lindong yang telah mengamankan tempat terakhir, sangat mengejutkan banyak orang. Kaisar memberikan selamat kepada saudara Lin Fan. Klan Lin telah berhasil membuat kemenangan besar di seleksi ini. Kemudian Du Yun dan Man Shan memberikan selamat kepada Lindong. Man Shan tak salah menilai bahwa Lindong memang lawan yang paling berbahaya, dan ia sangat beruntung tidak bertemu dengannya. Tidak lupa pangeran juga memberikan selamat. Kemudian Lindong merasa bisa maju bersama mereka merupakan kehormatan besar. Di sisi lain, Lin Langtian yang tidak suka terhadap pencapaian Lindong. Kemudian Kaisar memberikan selamat kepada 5 peserta terpilih yang telah bekerja keras. Dan juga para peserta terpilih esoknya akan memasuki kolam roh suci. Untuk pelatihan tahap tersebut merupakan bantuan terakhir yang dapat diberikan oleh dinasti Agung Yan kepada mereka.